Shalom, di sini saya yang bernama Tasya Emilia Hutagaul dengan NIM 2301044. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari remedial UTS saya pada mata pelajaran dasar-dasar manajemen pendidikan dari Bapak Nasib Tua Lumban Gaul MED. Baiklah, yang pertama yaitu mengapa manajemen sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan? Yaitu dikarenakan manajemen memiliki pengertian, yaitu suatu proses perencanaan, mengelola, mengatur, serta mengontrol berbagai sumber daya termasuk manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi yang amat sangat berguna bagi setiap kehidupan, terutama bagi setiap organisasi, termasuk juga organisasi pendidikan, dikarenakan aktivitas manajemen tidak hanya sekedar merencanakan dan mengelola saja, namun juga melibatkan aktivitas lain seperti mengambil keputusan, menentukan tujuan, mengelola sumber daya, berkomunikasi dengan stakeholder, serta memonitor progres. Tanpa adanya proses manajemen yang baik bagi kehidupan manusia, maka kehidupan manusia tersebut tidak akan teratur dan tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua ialah jelaskan perbedaan proses manajemen dan manajemen proses di sebuah organisasi. Manajemen umumnya merujuk pada pengelolaan sumber daya dan kegiatan organisasi secara umum, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sementara itu, manajemen proses lebih fokus pada perancangan, pengelolaan, dan optimalisasi proses kerja spesifik dalam organisasi untuk mencapai tujuan, untuk mencapai efisiensi dan tujuan yang ditetapkan. Jadi, manajemen proses merupakan aspek yang lebih berfokus pada elemen operasional dan aliran kerja dalam suatu organisasi. Yang ketiga ialah jelaskan 14 prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol yang perlu diimplementasikan dalam mengelola sumber daya. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Setiap karyawan memiliki keahlian yang berbeda-beda sehingga perlu dikelompokkan berdasarkan pembagian kerja. Dengan menerapkan prinsip ini, karyawan bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena sudah terbagi-bagi. Selain itu, ini juga berfungsi agar lebih efisien. Pembagian tugas ke dalam beberapa spesialisasi bidang khusus membuat tingkat akurasi yang dijalankannya menjadi lebih tinggi dan juga dapat meningkatkan produktivitas. Pekerjaan bisa diserahkan pada orang yang memang ahli di bidangnya. Yang kedua yaitu wewenang dan tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan dan organisasi, perlu adanya pemimpin yang berwenang memberikan perintah dengan menjalankannya. Ini mempermudah aktivitas di perusahaan berjalan dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu harus ada kewenangan yang diberikan untuk memberi perintah kepada bawahannya. Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Henry Fayol yang merupakan tugas seorang manajer. Otoritas ini diberikan dengan tanggung jawab yang mengikutinya untuk melakukannya. Perlu kontrak atau perjanjian tertulis guna menghindari penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga ialah prinsip disiplin. Sikap disiplin juga menjadi nilai dasar agar mendapatkan visi misi yang diinginkan. Dengan melakukannya, ini juga dapat membuat organisasi menjadi lebih baik. Dan yang keempat ialah kesatuan perintah. Prinsip manajemen yang tidak kalah penting adalah kesatuan perintah atau komando. Dengan menerima perintah dari satu manajer, ini lebih membuat tugas terarah dibandingkan diperintah oleh banyak orang. Apabila mendapatkan tugas dari satu orang tersebut, maka karyawan memiliki tanggung jawab atas perintah itu. Yang kelima yaitu kesatuan pengarahan. Tak hanya kesatuan perintah, Henry Fayol juga memberikan prinsip kesatuan pengarahan. Maksud dari prinsip ini adalah karyawan menjalankan kegiatan yang sama dan memiliki tujuan yang sama.
Yang keenam yaitu mengutamakan kepentingan organisasi di atas pribadi. Prinsip manajemen berikutnya adalah mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Kepentingan organisasi perlu dikedepankan dan diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena organisasi melibatkan banyak orang dan tujuannya juga untuk kepentingan bersama. Tindakan ini perlu dijalankan oleh semua sektor di dalam organisasi tersebut, baik itu karyawan maupun manajer. Yang ketujuh ialah penggajian karyawan. Untuk meningkatkan produktivitas diperlukan suatu motivasi. Salah satu motivasi yang membangun adalah dalam hal penggajian karyawan. Dengan memperlakukan penggajian yang sesuai dengan tugas dan jabatannya, ini membuat organisasi berjalan dengan lancar. Pasalnya, banyak karyawan di sejumlah perusahaan yang mundur berhenti kerja dengan gaji yang tidak sesuai dengan tugas yang diemban. Yang kedelapan yaitu pemusatan. Dalam menjalankan manajemen dan tanggung jawab perlu dilakukan secara seimbang. Pentingnya juga melakukan sentralisasi atau pemusatan otoritas kepada jabatan tertinggi seperti Dewan Eksekutif, tidak hanya wewenang dari berbagai bidang manajer. Setiap manajer ini juga perlu untuk bertanggung jawab kepada manajer puncak sehingga terjadi keseimbangan. Yang kesembilan yaitu hierarki atau tingkatan. Hierarki atau tingkatan ini juga diperlukan dalam organisasi. Fungsinya agar bisa mempunyai tanggung jawab dan wewenang tertentu sesuai dengan jabatan yang diemban dan spesialisasinya. Hierarki paling tinggi biasanya ditempati oleh manajemen senior, kemudian terus ke level manajemen menengah dan ke level manajer paling rendah yaitu staff. Yang ke-10 ialah ketertiban. Setiap karyawan dalam organisasi wajib memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang agar berjalan dengan lancar. Selain itu, penting untuk menjaga lingkungan kerja. Yang ke-11 yaitu keahlian dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran ini sudah tidak asing diwajibkan dalam menjalankan organisasi. Setiap perusahaan juga mengharuskan karyawan untuk adil dan jujur dalam bekerja. Tak hanya itu, manajer juga harus memperlakukan karyawan dengan secara adil. Yang ke-12 ialah stabilitas kondisi karyawan. Stabilitas adalah suatu yang harus diutamakan dalam organisasi. Penempatan karyawan dan pengelolaannya juga harus seimbang. Perusahaan harus mampu memberikan pelayanan yang baik sesuai kondisi karyawan tersebut. Yang ke-13 yaitu prakarsa. Prakarsa atau inisiatif adalah hal yang penting untuk membuat organisasi maju. Diperlukan adanya ide baru dan kreativitas yang dimiliki oleh karyawan. Dengan ide kreativitas ini bisa menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan harus selalu berkembang dan tidak terpaku oleh aturan lama untuk bisa menyesuaikan dengan zaman. Yang ke-14 ialah semangat kesatuan dan semangat korps. Prinsip manajemen yang terakhir adalah nilai semangat persatuan atau yang disebut dengan esprit de corps. Prinsip ini diartikan sebagai semangat perjuangan agar ikut terlibat dalam kesatuan para pegawainya. Semangat kesatuan ini dilakukan agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang damai dan ada rasa saling percaya serta menghargai satu sama lain. Tugas ini juga diemban oleh manajer dengan mencari cara mengembangkan moral dan soft skill yang baik di tempat kerja. Soal yang keempat yaitu bagaimana organisasi pendidikan, misalnya sekolah, dapat beroperasi melalui implementasi fungsi manajemen. Pendidikan merupakan usaha sadar mengimplementasikan untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Usaha ini dilakukan melalui berbagai kegiatan intensif, pendampingan, pembelajaran, dan pelatihan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah proses yang melaksanakan manajemen pendidikan. Hal ini untuk mewujudkan kualitas pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan diharapkan untuk mampu menjawab tantangan globalisasi saat ini dan teknologi informasi yang semakin maju untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Diperlukan sumber
manajemen pendidikan dengan melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan dengan kerjasama organisasi kelembagaan, membangun tim kerja yang solid dan komitmen, dan kekurangan serta semangat gotong royong untuk mewujudkan sekolah berkualitas. Dan soal yang terakhir yaitu menjelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mengelola sumber daya yang mana hal ini bisa berupa money, materials, metode, dan lainnya. Dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu membutuhkan sebuah rancangan dan perencanaan yang matang sebelumnya. Itulah yang disebut dengan manajemen. Sejalan dengan pengertian di atas, Swebagio Atmodiwiro menjelaskan manajemen pendidikan adalah proses untuk melakukan perencanaan, melakukan organisasi, dan memimpin untuk melakukan pengendalian. Karena manajemen ini dilakukan dalam dunia kependidikan, maka fokusnya dilakukan oleh para tenaga pendidik serta sumber daya dan pendidikan itu sendiri untuk mencapai pendidikan. Para ahli mengemukakan berbagai pengertian manajemen pendidikan, namun inti dari penjelasan tersebut adalah sama, yakni sebuah pengorganisasian pendidikan yang meliputi semua elemen-elemen pendidikan tersebut. Hasil akhir adalah pencapaiannya sebuah tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan manajemen pendidikan adalah terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Meningkatnya citra positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Selain itu, tujuannya yakni terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif, sehingga akan dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik. Tidak hanya itu, tujuan juga meliputi identifikasi, kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan. Jadi, segala sesuatu yang sifatnya demikian juga akan diidentifikasikan dengan dilakukannya manajemen pendidikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kalimat dari saya ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Shalom.